Difraksi cahaya pada celah banyak atau kisi. Kisi adalah sebuah susunan dari sejumlah besar celah sejajar yang lebar dan jarak antar celahnya sama. Jika seberkas cahaya monokromatis dilewatkan pada kisi, pola difraksi yang dihasilkan pada layar berupa garis terang dan garis gelap secara bergantian. Semakin banyak celah pada sebuah kisi yang memiliki lebar yang sama, semakin tajam pola difraksi yang dihasilkan pada layar. Kalau saya gambarkan secara sederhana, semisal ini celahnya atau kisi difraksinya, kemudian di sini suatu cahaya, berarti nanti dia akan melewati celah-celah sempit ini. Berarti nanti cahaya tersebut akan melentur seperti ini. Karena sebenarnya difraksi itu artinya adalah pelenturan cahaya. Ketika dia melentur berarti otomatis karena di sini ada banyak, nanti di dalam celah ini dia akan menghasilkan beberapa sinar. Contoh kita bisa tarik dari sinar pertama dan sinar terakhir, atau dari sini ke sini. Jadi ketika cahayanya melewati suatu celah dan celahnya banyak, maka akan memungkinkan cahaya tersebut mengalami pelenturan. Karena ada lebih dari 2 cahaya, maka dia nanti akan berpadu, dan ketika nanti berpadu otomatis di layar akan timbul yang namanya pola gelap terang seperti ini. Jadi intinya untuk difraksi kisi memang hampir sama seperti interferensi. Cuma kalau interferensi cuma 2 celah, sedangkan difraksi kisi itu celahnya ada banyak seperti ini. Karena di sini celahnya ada banyak, maka dari masing-masing celah akan berpadu sehingga nanti pada layar akan terjadi difraksi maksimum dan pola difraksi minimum. Maka nanti layar akan tercipta pola gelap terang yang berpusat yang bernama pusatnya itu bernama terang pusat, atau saya tuliskan di sini lambangnya adalah TP, yaitu terang pusat. Di sini pola yang terlihat adalah pola terang. Di sini saya sudah menuliskan ada M0 dan juga M1. Berarti di sini maksudnya adalah M0 itu orde ke-0 dan M1 adalah orde ke-1. Orde ke-0 itu berarti adalah terang pusat. Jadi ketika ada difraksi maksimum berarti yang di tengah itu adalah pola terang. Yang terangnya itu paling terang di antara terang-terang yang lainnya, karena nanti ketika di dalam layar itu nanti akan tercipta pola gelap terang seperti ini. Jadi semakin atas terangnya itu akan terlihat semakin banyak, nggak sama dengan terang-terang yang di bawahnya. Kita bisa ukur dari TP ini, terang 1 itu lebih terang daripada terang 2, karena 1 tingkat itu yang paling terang. Begitu juga dengan gelap. Jadi dia kalau 1 tingkat dari TP itu gelapnya sangat gelap sekali. Kalau nanti grafik 3 itu diperbesar akan menjadi grafik 2 ini. Berarti ini adalah sinar yang pertama yang lewat dari celah pertama, dan yang bawah itu dari celah kedua. S itu berarti adalah jaraknya. Sinar yang lewat dari celah 1 sampai ke layar itu jaraknya kita namakan dengan S1. Dan sinar dari celah kedua sampai ke layar itu kita namakan dengan S2. Ternyata kita lihat dari sini jarak S1 dan S2 ini memiliki perbedaan panjang. Nah, cara mengetahui perbedaan panjangnya adalah dari ujung S1 kita tarik garis menuju lurus menuju S2. Berarti nanti akan menghasilkan sudut siku-siku yang berderajat 90 derajat. Ketika sudah kita melihat bahwa jarak S1 dari sini ke sini dan jarak S2 dari sini ke sini sama, berarti nanti selisihnya dari sini ke sini itu nanti berarti namanya adalah kita beri nama delta S.
Delta S sendiri adalah selisih dari jarak S1 dan S2. Ketika sudah kita tarik garis ini, maka dia akan muncul selisih delta S, dan D di sini merupakan jarak antar celah. Kita bisa perbesar di sini ya. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan, kita bisa menentukan persamaan umumnya. Persamaan umumnya itu dari sinus dan nilai sin. Sin itu sama dengan depan dibagi dengan miring ya. Berarti kita bisa tulis sama dengan depan dari sin theta yaitu delta S dan miringnya adalah D. Berarti nanti kita tulis sin theta sama dengan delta S dibagi dengan D. Jadi kita bisa cari delta S sama dengan D dikali sin theta. Ketika terjadi difraksi minimum, maka pola yang terlihat di layar nanti adalah pola terang. Terjadi pola terang nanti, otomatis si gelombang itu tidak mengalami perubahan fase. Semisal gelombang yang lewat dari sini, dari ini menuju sini, itu kita gambarkan sebagai lambda. Ketika dia sudah melewati celah gelombang ini, itu tidak merubah fasenya, jadi dia itu tetap lambda. Nah, karena dia itu tidak mengalami perubahan fase, maka ketika terjadi difraksi maksimum, persamaan umumnya atau delta S-nya nanti akan bernilai M dikalikan dengan lambda. Kita bisa tulis di sini delta S sama dengan M dikalikan dengan lambda. Jadi ketika dia tidak mengalami perubahan fase, maka panjang gelombangnya nanti akan naik satu-satu ya. Semisal kita mulai dari 0, kemudian dia nanti akan naik menjadi 1 lambda, kemudian naik lagi menjadi 2 lambda, dan naik satu lagi menjadi 3 lambda, seperti itu. Jadi ketika dia difraksi maksimum, berarti fasenya tidak berubah. Berarti pola terang pusat ordenya adalah 0. Kalau terang 1 berarti nanti ordenya atau jaraknya sama dengan 1 lambda, begitu juga seterusnya. Makanya di sini kita tuliskan persamaannya adalah delta S sama dengan M dikalikan dengan lambda. Berarti bisa kita tuliskan D kali sin theta sama dengan M dikalikan dengan lambda. Jadi untuk delta S-nya boleh kita ganti ya, menjadi D sin theta sama dengan M dikalikan lambda. Kalau nanti tetanya itu sangat kecil sekali, maka nanti nilai sin theta itu akan sama dengan tangen theta. Jika sangat kecil, sin theta sama dengan tangen theta jika lambdanya sangat kecil sekali ya. Berarti D-nya nanti akan mepet, berarti nanti nilai sin theta itu akan sama dengan nilai tangen theta. Berarti rumusnya D sin theta itu bisa kita ganti lagi menjadi D kali sin theta sama dengan M dikalikan dengan lambda. Akibatnya adalah ketika sudutnya itu sangat kecil atau tetanya itu sangat kecil sekali, berarti nanti kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Dari terang pusat ke terang satu itu dia mempunyai jarak. Jaraknya itu kita lambangkan dengan P. Kemudian dari celah layar itu dilambangkan dengan L. Dari celah menuju layar itu kita lambangkan dengan L. Nah, karena sudutnya tadi terlalu kecil, berarti nanti sama dengan tangen theta atau nilai tangen theta itu sama dengan desa. Depan dibagi dengan samping. Depannya siapa? Depannya adalah P. Dan sampingnya siapa? Sampingnya adalah L. Berarti nanti kita bisa tuliskan D dikali P per L sama dengan M kali lambda.
Berarti nanti untuk mencari D itu kita bisa menggunakan rumus paten ini. D sama dengan 1 per N. N sendiri adalah banyaknya celah, N adalah banyaknya celah per sentimeter atau banyaknya kisi. Jadi untuk mencari jarak antara celah D itu berarti sama dengan 1 dibagi dengan N. Jadi kalau di fraksi minimum itu ordernya tidak menambah 1, tapi nambahnya itu cuma setengah. Jadi nanti nambahnya 0 terus setengah lambda. Kalau dia minimum ordernya dikurangi setengah dulu, berarti nanti D sin theta M min setengah dikalikan dengan lambda. Ini ya, D kali sin theta sama dengan M dikurangi setengah dikalikan dengan lambda. Jadi nanti kalau ordernya gelap 1 ya berarti 1 min setengah. Kalau gelap kedua berarti 2 min setengah, seperti itu. Kalau dia difraksinya itu minimum. Jadi dimulai dari setengah jika difraksi minimum, dan dimulai dari 1 jika difraksinya itu minimum. Kita lanjut pada contoh soal, yaitu soalnya adalah sebuah kisi yang mempunyai 2 kali 10 pangkat 3 garis per sentimeter menerima seberkas sinar monokromatis. Sudut deviasi garis terang pertama 30 derajat. Hitung panjang gelombang sinar monokromatis yang digunakan. Di sini, sebuah kisi memiliki 2 kali 10 pangkat 3 garis per sentimeternya, yang berarti memiliki 2000 garis per 1 sentimeternya, menerima seberkas cahaya monokromatis. Sudut deviasi garis terangnya adalah 30 derajat. Hitung panjang gelombang sinar monokromatis yang digunakan. Di sini kita punya data N, jumlah garisnya adalah 2000 garis per sentimeter, atau kita bisa menuliskan dengan N sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 garis per sentimeter. Berarti kalau 1 meter jumlah garisnya dikali dengan 100 supaya menjadi meter, menjadi 200.000 garis per meter, atau kita bisa menuliskan dengan 2 kali 10 pangkat 5 garis per meter. Sudut deviasinya theta adalah 30 derajat. Kita diminta untuk menghitung panjang gelombangnya, berarti kita harus menggunakan rumus D kali sin theta sama dengan N kali lambda. Pada kisi, D itu bisa diganti menjadi 1/n, sehingga rumusnya bisa diubah menjadi 1/n kali sin 30. Karena terang pertama berarti 1 lambda, berarti kita tuliskan seperti ini. N-nya dalam meter berarti 1 per 2 kali 10 pangkat 5 kali setengah sama dengan lambda. Berarti lambdanya adalah 1 per 4 kali 10 pangkat 5 atau 0,25 kali 10 pangkat min 5 meter ya. Kalau diubah menjadi mikrometer berarti sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6 meter, atau sama dengan 2 kali 2,5 mikrometer, seperti ini.